Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiza. Sudah siap? Perhatikan ya. Sohib Fajar Riza ya. Bagaimana? Zaid. Enggak ya. Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Semangat, G. Sehat. Sehat, G. Sehat. Oke, sudah mulai. Sehat, Bu. Jangan ngomong sendiri. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita belajar pada tema 4, subtema 3, yaitu pada pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang kita peredaran darah pada hewan. Pada pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar cerita kemudian organ peredaran darah pada manusia. Sekarang kita belajar yang pertama, yaitu tentang materi cerita bergambar. Disimak ya. Di sini ada sebuah cerita. Di sini menceritakan tentang kisah si Kancil dan Raja Siput. Ya. Kan ceritanya, pada suatu hari Raja Siput itu mendengar bahwa akan ada tamu yang cerdik, yaitu yang bernama si Kancil. Si Kancil ini akan bertamu di perkampungan Raja Siput. Raja Siput siap dengan mengumpulkan warga Siput untuk menghadapi kecerdikan si Kancil. Ya, Raja Siput menyambut dengan si Kancil itu dengan ramah. Si Kancil bercerita tentang harimau dan manusia. Raja Siput merasa geram mendengar. Raja Siput ingin menguji kecerdikan si Kancil. Raja Siput maksud untuk menguji kecerdikan si Kancil itu dengan menantang si Kancil lomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelum perlombaan lari dimulai, sudah memerintahkan warga untuk siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat, coba perhatikan ya. Mereka sepakat bahwa jika si Kancil yang berencana daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab ya. Setiap dipanggil Siput ya. Kemudian Kancil menanggapi tantangan lomba lari dari tersebut. Maka kesepakatan juga sudah mereka buat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, sedangkan Raja Siput lari di lumpur sungai. Perlombaan lari segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera menuju ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan tersebut. Di aba-aba 1, 2, 3. Nah, si Kancil memberi perintah tanda perlombaan dimulai. Kancil melompat dan berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah,
Dia berseru, "Di mana engkau siput?" Nah, karena tadi sudah diperintah oleh rajanya kalau kancil memanggil harus menjawab ya. Jawab siput yang berada di depannya. Jadi setiap dipanggil siput menjawab itu sudah berada di depan kancil. Nah, si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru lagi, "Di mana engkau siput?" Nah, itu jawabannya ya. Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Setiap kali si kancil berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil menjadi marah dan memperkuat larinya, tambah kencang larinya ya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sambil menggerutu dengan napas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu sang kancil pun melompat menghilang dari perkampungan siput. Nah, Raja Siput dan warganya bergembira ria menyambut kemenangan dari Raja Siput. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta membina persatuan demi mengalahkan kecerdikan dan kesombongan si kancil. Jadi ceritanya kancil itu kan cerdik ya. Sifat dari kancil itu adalah sombong dan cerdik. Dia menantang Raja Siput untuk lomba lari. Padahal kamu kan pasti tahu kancil dengan siput secara akal itu larinya cepat mana? Cepat mana, Nana? Cepat kan? Kancil. Jalannya geremet ya. Ya pasti kalau secara otomatis lomba lari ya mesti kalah. Akhirnya karena dengan kesombongannya kancil, Raja Siput pun geram dan mempunyai rencana karena mereka jalannya di dalam lumpur sungai, maka siput itu, Raja Siput memerintahkan anak buahnya itu baris, jajar-jajar di dalam lumpur sungai. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu kancil memanggil siput, yang jawab gantian, yang posisi di depan kancil itu menjawab. Tapi kancil itu tidak tahu rencana yang dilakukan oleh Raja Siput. Padahal yang di lomba lari siputnya tidak hanya satu, tetapi banyak, yaitu Raja Siput dan anak buahnya. Tapi kancil tidak memahami hal itu ya. Coba ini ada gambarnya. Cerita dari kancil dan siput, diperhatikan. Bentar, belum keluar gambarnya. Cerita ini dinamakan cerita Kancil dan siput. karena menceritakan Pada suatu hari, kancil dan siput tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Kemudian, kancil menantang siput lomba lari karena siput berjalan sangat lambat. Lambat sekali kau berjalan.
Aku sudah berlari sekuat tenaga. Hanya segitu kemampuanmu berlari. Sombong sekali kau kancil. Bagaimana kalau kita bertanding lari? Apa kau berani? Hahaha. Kau terlalu sombong kancil. Ayo kita bertanding. Hahaha. Baiklah, besok kita akan berlomba di sini. Aku melewati jalan dan kau melewati sungai. Setelah Kancil pergi, tinggalkan Minta tolong aku memikirkan cara untuk mengalahkan. Saat di tepi sungai, si Petun berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana aku mengalahkan si kancil yang lincah dan besar itu? Sedangkan aku hanyalah seekor siput yang kecil, lemah, dan sangat lambat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari sungai, dan keluarlah para siput. Siapa bilang kita lemah? Kita memang kecil, tapi jika kita bersatu, binatang lain tidak akan bisa meremehkan kita. Oh iya, aku ada ide. Bukankah bentuk semua siput itu sama? Pasti kancil tidak bisa membedakan yang mana aku. Teman-teman semuanya, besok aku akan bertanding lari dengan kancil. Aku butuh bantuan kalian. Besok kalian berjejer di sepanjang sungai. Ketika melihat kancil, panggillah dan aku akan menunggu di garis finish. Apakah kalian setuju? Setuju! Keesokan harinya, siput datang lebih awal. Rencananya sudah ia siapkan. Tidak lama kemudian, Kancil pun datang. Siput dan Kancil sudah berada di garis start dan segera memulai pertandingannya. Siput, Di sini. siput, Di sini. siput, kau di mana? Di sini. Sudah terbukti kan siapa yang menang dalam pertandingan ini? Siput pun menang dalam pertandingannya. Kancil pun tidak percaya bahwa siput bisa menandinginya. Namun apa yang telah dia lihat, siputlah yang memenangkan pertandingan tersebut. Nah, itu anak-anak cerita tentang gambar cerita tentang Raja Siput dan Kancil ya. Selanjutnya kita lanjutkan materi tentang sistem peredaran darah pada hewan. Anak-anak kemarin juga sudah belajar sistem peredaran darah pada manusia. Siap. Nah, hewan juga sama seperti manusia, juga memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda jenisnya, sesuai dengan jenis hewan. Ada hewan yang memiliki sistem peredaran tunggal, dan ada juga hewan yang memiliki sistem peredaran darah ganda. Coba, yang pertama, sistem peredaran darah tunggal. Pada sistem peredaran darah tunggal ini, darah hanya satu kali melewati jantung dalam satu kali peredaran dalam tubuh. Jadi, minta tolong diambil HP saya, saatnya mau ganti. darah. Nah, yang jenis hewan yang memiliki sistem peredaran darah tunggal, contohnya yaitu jenis hewan ikan atau Pisces. Pisces ini merupakan contoh hewan dengan sistem peredaran tunggal, yaitu hewan jenis ikan. Jadi macam-macam ikan ya. Sistem peredaran darah tunggal hanya ada pada hewan jenis ikan atau Pisces. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah ganda.
Pada sistem peredaran darah ganda, darah 2 kali melewati jantung dalam satu peredaran darah di dalam tubuh. Jadi kalau peredaran darah tunggal hanya 1 kali melewati jantung dalam 1 kali peredaran. Tapi kalau peredaran darah ganda itu 2 kali melewati jantung dalam 1 kali peredaran darah di dalam tubuh. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah ganda yaitu hewan jenis amfibi, yaitu hewan yang hidup di dalam 2 alam, di darat dan di air. Kemudian reptilia. Terus hewan jenis burung atau aves dan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Kemudian sifat darah pada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu poikilotermik dan homoimotermik. Yang disebut poikilotermik yaitu hewan yang berdarah dingin. Hewan ini mengalami percampuran darah pada jantung sehingga tidak dapat menghasilkan panas yang cukup, sehingga suhu darah mirip dengan lingkungan. Contohnya, contoh hewan dalam kelompok poikilotermik yaitu hewan jenis Pisces, amfibi, dan reptilia. Jadi hewan jenis ikan, kemudian amfibi, hewan yang dapat hidup di 2 alam, darat dan air, kemudian hewan jenis reptil atau reptilia. Itu termasuk sifat hewan vertebrata. Kemudian yang kedua, homoiotermik, yaitu hewan berdarah panas. Kebalikannya ya. Hewan ini tidak mengalami percampuran darah pada jantung dan dapat menghasilkan panas dari metabolisme, sehingga suhu darah dapat dipertahankan atau stabil. Contoh hewan yang memiliki sifat darah homoiotermik yaitu hewan dalam kelompok aves dan mamalia. Ya. Itu tadi anak-anak tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah ya, kalau sudah busur ganti yang tanya ya. Anak-anak tadi sudah menyaksikan cerita judulnya cerita tadi apa anak-anak? Cerita sebuah kancil dan raja siput. Kancil dan raja siput. Coba sebutkan Siput atau pelaku yang ada dalam cerita tersebut, siapa saja? kancil. Kancil dan siput. Ya, raja Dan teman-temannya. Anak buahnya. Ya. Terus dari kedua pelaku atau tokoh tersebut, bagaimana sifat atau watak dari kancil? Sombong. Cerdas.
cerdik, sombong, Baliknya, pintar, sifat tokoh dari Raja Siput, bagaimana sifatnya, karakternya? sederhana, baik, Ya, hati. sopan, tidak sombong, Iya, ramah, sombong, baik, rendah hati. Buktinya Kancil waktu datang ke perkampungannya disambut dengan ramah. damai, Sekarang, tadi Kancil datang ke perkampungan Sisifut ingin punya rencana yaitu mengadakan apa? Lomba lari. Sekarang kalau kamu mengetahui antara Kancil dan Siput, kalau diadakan lomba lari, tentunya kalau menurut pikiran kita, tentunya yang menang akan Kancil, karena Siput itu larinya bisa lari, tidak bisa wong jalan aja bermet ya. Sedikit, sedangkan Kancil larinya kan kencang. Karena dengan kecerdikan Kancil, maka Raja Siput pun juga cerdik, mempunyai rencana. Apa kira-kira rencana dari Raja Siput untuk menghadapi Kancil? Meminta Iya, meminta anak buahnya. Jadi siputnya itu banyak. Yang lomba rajanya siput, tapi anak buahnya disuruh baris di dalam lumpur sungai karena tidak kelihatan Kancil. Jadi mulai dari tempat untuk lari sampai ke hulu sungai itu sudah baris beberapa siput. Jadi setiap ditanya Kancil, siput tadi pasti menjawab ada di sini. Dipanggil lagi ada di sini. Nah, tapi Kancil tahu anak-anak akan rencana Raja Siput. Tahu apa tidak? tidak, Tidak tahu. Nah, itu bahwa walaupun secerdik apapun kita tidak boleh sombong. Walaupun cerdik juga bisa kalah karena masih ada yang lebih cerdik lagi. Itu karakter dari Kancil. Kita walaupun pandai, tapi tidak boleh sombong. Itu amanat dari cerita yang kamu perhatikan tadi. Ya, tidak boleh sombong. Sekarang tentang peredaran, organ peredaran atau sistem peredaran darah pada hewan. Coba dalam pembelajaran tadi, ada nih mau peredaran darah pada hewan. Jakarta. Mau Jakarta, Dik. Oh, Jakarta, ini Jakarta, Dik. Bukan sekali, zoom Kak. Yang Enggak, bukan loh, pertama, Kak. sistem sudah nggak dilihat ya. Sistem peredaran darah tunggal. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tunggal? darah hanya satu kali melewati jantung. Iya, dalam satu kali peredaran. Kemudian, siapa yang bisa memberikan contoh jenis hewan yang termasuk memiliki sistem peredaran darah tunggal? Ikan. Ikan. Ya, Ikan pihaku. Ikan. Yes, ya. Kemudian yang kedua, sistem yang kedua apa? Sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah Ganda. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah ganda?
Darah 2 kali melewati jantung dalam 1 kali peredaran darah dalam Darah tubuh. melewati jantung 2 kali, Bu. Ya. Coba Dika sama Zahid, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah ganda? Sistem peredaran darah ganda adalah bukunya nggak diperhatikan ya, bukunya nggak dilihat. Itu untuk goblok sih. Dikasih pertanyaan juga Jika nggak memperhatikan ya. perhatikan. Siapa yang bisa memberikan contoh jenis hewan yang memiliki sistem peredaran darah tunggal? Saya, Ya, Iza. ya Bu. Contohniku peredaran darah tunggal. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah ganda. Hewan amfibi, reptilia, burung, dan mamalia, Bu. Mamalia. Amfibi itu hewan yang bagaimana? Hewan yang hidup di ruang alam. Contohnya apa hewan amfibi? Buaya. Terus? Buaya. Ya. Buaya, Bu. Ya. Pintar. Kemudian reptilia. Contohnya apa? Bintang mana bintang? Saya tidak melihat bintang. Coba bintang. Hewan reptilia contohnya apa bintang? Ular. Ular. Rafa. Contohnya hewan reptilia. Talita. Contoh hewan reptilia. Dinda Akila. Contoh hewan reptil. Bu, saya bisa, Bu. Sofib. Contoh hewan reptilia. Buaya, Bu. Buaya. Terus. Bunglon. Bunglon. Ya. Biawak, Bu. Ya, biawak. Sekarang hewan mamalia. Contohnya apa? Sapi. Ya. Terus Kuda. hewan mamalia itu hewannya bagaimana sih anak-anak? Yang melahirkan, yang menjadi ibu. Pinter. Sudah. Pinter semua. Anak-anak sudah menjawab semua. Jadi nanti tugasnya di link tidak usah dikerjakan. Anak Tinggal mengerjakan yang di Sama. Jadi yang disampaikan hari ini sudah paham semua. Dipelajari lagi di buku. Bang. Ya, karena sudah habis. Busur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Nah, sekarang boleh keluar dari Zoom. Selamat belajar. Tarik, Sis.